Saudara, kita semua sedang belajar untuk melihat gereja ini dari perspektif kerajaan Allah. Dan kalau saudara-saudara ingat minggu yang lalu, firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Joe adalah mengenai waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Agar supaya kita jangan lewatkan begitu saja, tetapi kita benar-benar menggunakannya. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, hari ini saudara, topik yang diberikan pada saya yaitu sekali lagi kita lihat dari skup kerajaan Allah. Dan kita akan melihat hasil, katanya suruh melihat hasil, berkualitas kerajaan hasilnya. Sebab itu untuk ini saudara-saudara kita akan melihat, saya percaya saudara-saudara sudah dibawa selama berbulan-bulan ini untuk mulai melayani keluar, untuk mulai melakukan sesuatu bagi komunitas di sekeliling kita. Dan sebab itu mari kita melihat semua ini, kalau kita mau lihat apa hasilnya, apa yang kita lakukan itu. Bagaimana kita melihat hasil dari semuanya itu. Saya akan bacakan saudara dari 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Sebagian daripada apa yang akan saya bawakan hari ini, saya sudah bawakan pada waktu Bible Study minggu yang lalu. Saya harapkan saudara-saudara mengikuti Bible Study supaya saudara bisa lebih mengerti firman Tuhan lebih detail lagi. Karena dalam waktu yang singkat hari Minggu ini, saudara hanya bisa melihat garis besar saja. 1 Korintus pasal yang ketiga, saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Tulisan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja di Korintus. Saudara bisa bayangkan surat ini juga ditulis kepada kita, gereja di sini. Rasul Paulus berkata begini, dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Sampai di situ saja bacaan kita. Mari saudara kita melihat di sini.
Jadi apa yang baru kita baca, Rasul Paulus berbicara kepada gereja di Korintus, gereja Korintus. Dan kita melihat dari surat Rasul Paulus ini untuk kita mengaca diri kita sendiri kepada surat ini. Di mana keadaan kita? Kita ini seperti apa? Dikatakan di sini Rasul Paulus berkata, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Kita sendiri tahu saudara-saudara, di dalam pertumbuhan kita, saudara semua yang sudah punya keluarga, punya anak, saudara tahu, anak dilahirkan dari bayi akan bertumbuh makin besar, makin besar, makin besar. Demikian juga kita yang lahir baru, saudara, lahir baru di dalam Tuhan seperti bayi yang akan bertumbuh makin besar, makin besar. Gereja ini sendiri umurnya 32 tahun. Tetapi walaupun gereja ini sudah ada selama 32 tahun, tetapi saudara harus melihat, saudara masing-masing ada di dalam stage yang mana? Apakah masih stage seorang bayi, atau stage anak-anak, atau stage anak teenager, atau stage seorang anak muda, atau stage orang tua? Ada di mana kita ini? Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 4, saudara-saudara, kalau kita melihat di sini, Rasul Paulus berkata, bahwa dalam ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Seringkali kalau ada makanan keras, saudara, makanan yang keras diberikan kepada kita, langsung kita muntah, kita marah-marah, kita resign itu semua. Kalau saudara masih begitu kepada firman yang keras, berarti saudara masih bayi, belum bisa mengunyah daging. Nah, itu hanya saudara yang bisa menilai, saya nggak bisa menilai. Jadi pada waktu kita melihat firman, kita mengaca diri kita, saya ini seperti apa? Dan firman itu akan memberikan reflection kepada kita. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Bahwa kamu hidup secara manusiawi? Begitu. Mari kita lihat apakah masih ada di dalam hati kita. Perselisihan, iri hati, kekesalan satu dengan yang lain, kekecewaan satu dengan yang lain, saudara. Kalau kita masih ada di dalam hati kita seperti itu, kata Rasul Paulus, ini menunjukkan bahwa kita masih bayi. Kemudian yang keempat katanya, jika yang seorang berkata, aku golongan Apolos, aku golongan Paulus. Nah, saudara cek juga diri kita masing-masing. Adakah di dalam hati kita berkata, oh saya sih senang si pendeta anu, atau evangelis anu, atau guru anu, saya senang sama dia karena pengajarannya hebat dan saya akan ikuti dia. Saya senang, saya bisa makan makanan dari dia. Atau yang satu bilang, saya nggak senang dia, saya lebih senang si anu, pendeta ini orangnya baik, orangnya begini, orangnya begini. Yang satu bilang, saya nggak senang dia, saya senang yang ini. Yang ini orangnya organize, sangat bagus, begini-begini. Nah, saudara, apakah ada di dalam diri kita? Kita berkata, saya mau ikuti dia, karena saya suka kepada dia. Saudara, kalau masih ada di dalam diri kita, berarti kita masih bayi. Karena yang kita ikuti bukan manusia, saudara. Manusia hanya alat-alat, yang kita ikuti adalah Tuhan. Tuhan akan berbicara melalui siapapun juga, dengan cara yang bagaimanapun juga, dengan sikap yang bagaimanapun juga, kita bisa menerima semua makanan dari Tuhan. Nah, pertama-tama kita melihat dulu, sebelum kita melihat hasil daripada pekerjaan kita cek, kita ada di mana, di dalam stage apa, itu dulu, saudara. Kemudian Rasul Paulus berkata, saya percaya saudara sudah cek, saya ini mana, saya ini ada di mana. Kemudian mungkin saudara nggak ada di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kemudian Rasul Paulus berkata, jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Rasul Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Ada hamba Tuhan yang pekerjaannya menanam. Dia nggak tahu hasilnya seperti apa. Tetapi ada hamba Tuhan yang kerjanya menyiram. Memberikan nutrition, memberikan care kepada saudara-saudara semua. Setiap orang bagiannya berbeda-beda. Tetapi kita harus tahu, yang membuat pertumbuhan adalah Tuhan.
Sebab itu, marilah kita di dalam kita melihat, di dalam skup kerajaan Allah, bagaimana kita melihat pekerjaan kita, apa hasilnya. Saudara, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa one man show, saya akan melakukan ini, dan saya akan melihat hasilnya itu. Tidak bisa, saudara. Setiap orang ada bagiannya. Kita nggak bisa melihat kalau seorang pendeta berkhotbah di sini, kemudian dia berkata, mari siapa yang mau terima Tuhan, maju ke depan. Setelah dia berkhotbah, 20 orang datang menerima Tuhan. Kita bilang, hebat ya, hebat pendeta ini. Belum tentu pendetanya yang hebat. Karena ada bagian saudara-saudara semua. Kalau orang itu datang sampai menerima Tuhan, karena saudara bawa dia ke sini, kalian mendapat bagian. Ada orang di sini yang punya karunia, the gift of hospitality. Saudara, yang saudara bilang, saya sih nggak bisa apa-apa loh, masak nggak bisa, apa nggak bisa, khotbah nggak bisa, kesaksian nggak bisa. Tapi saudara nggak tahu, saudara punya karunia hospitality, friendliness. Saudara, pada waktu orang datang, saudara sambut dia, membuat orang betah datang. Walaupun mungkin nggak ngerti khotbahnya, tetapi karena saudara hadir, mereka senang berteman dengan saudara. You take part di dalam itu semua. Saudara bilang, saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa masak. Saudara tahu berapa banyak orang yang datang. Karena lihat, wah enak ya datang ke sana. Karena pada waktu kita kumpul-kumpul tuh ada makanan, selalu ada makanan. Dan enak kan kalau ngumpul ada makanannya. Kalau nggak ada makanan kan just melongo-melongo satu dengan yang lain. Ada makanan sih sama nyamil-nyamil ya, nggak ladenin orangnya nggak apa-apa. Tapi enak berkumpul. Nah saudara, orang yang bikin makanan pun ambil bagian. Di dalam kerajaan Allah, kalau kita mau melihat hasil pelayanan kita, saudara, kita nggak bisa melihat dari satu orang atau dua orang. Kita semua harus mengambil bagian. Saudara, saya satu waktu minggu yang lalu kalau nggak salah, saya menengok ke Santi di hospital. Kemudian saya melihat Jenny, nggak tahu Jenny ada nggak di sini. Jenny lagi knitting, knit. Dan saya tahu ada beberapa saudara di sini knitting, Ling, siapa semua banyak, mungkin Melanie semua, saudara, knitting, Tante Eng semua, Tante Syok, knitting. Waktu saya lihat itu bagus sekali bikinannya. Dan saya lihat, wow Jenny, berapa lama nih kamu bikin ini? Dia sudah jadi, hampir jadi. Berapa lama nih? Dia bilang, sebulan. Saya bayangin, bikin satu itu, setiap sebulan itu sehari berapa jam? Saya bilang gitu. Ya setiap kali kalau si Santi lagi exercise, saya knit. Santi lagi tidur, saya knit. Dan dia setiap waktu yang dapat dia knit. Dan dia bilang saya sudah selesai 3, ini yang keempat atau begitu. Ya saudara, saya tahu ada saudara-saudara ikut ambil bagian di sini. Saudara mau tahu apa yang saudara lakukan? Saudara knitting sebulan, 1, mungkin ada yang lebih cepat. Dan kemudian saya bilang, ini saya capek-capek. Hasilnya apa sih? Ada enggak sih orang yang tiba-tiba terima Tuhan gara-gara saya knit ini? Saudara, you don't know kan? Nah kalau saudara nggak bisa melihat itu, mungkin saudara discourage satu kali, ngapain saya capek-capek? So do you know? Saudara yang punya kebiasaan knitting, saudara pakai kebiasaan itu, dedicated. Dan saudara nggak tahu, pada waktu mungkin saudara bisa berhubungan dengan di sana di satu badan atau yang menolong orang-orang yang mempunyai unexpected pregnancy. Orang-orang muda yang sudah putus asa. Mungkin dia dipermainkan oleh boyfriendnya, dia putus asa, dia mau abort bayinya, dia diministri untuk jangan abort babynya, dan dia ditaruh di satu tempat di mana ada orang-orang yang memeliharakan dia, memberi makanan, mungkin mencarikan pekerjaan buat dia, di dalam keadaan putus asa. Pada waktu dia melahirkan bayinya, blanket, selimut yang saudara bikin itu, dibungkus di dalam satu bungkusan yang bagus, dan kemudian diberikan kepada dia. Pada waktu dia buka itu dia berkata, Tuhan, Engkau masih memperhatikan saya. Engkau memakai somebody untuk bikin ini. Dan dia tahu how long ini dibikin dengan tangan, handmade. Dan dia bisa melihat kepada kebesaran Tuhan, melihat kepada kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan. Bahwa Tuhan mengingat dia dari hal ini. Tuhan mengingat dia. Dan dari situ mungkin dia lebih lagi bersandar kepada Tuhan. You don't know. Saudara nggak tahu hasil itu apa, tetapi saudara bekerja dengan yang lain-lain. Saudara bekerja sama dengan badan itu, saudara bekerja sama dengan orang lain. Dan tetapi bagian saudara ada
manfaatnya. Bagian saudara ada value-nya yang Tuhan pakai. Sebab itu kalau kita mau melihat dalam kerajaan Allah, saudara, jangan kita membanding-bandingkan, oh dia punya karunia berkhotbah, oh dia punya karunia bersaksi, oh dia punya karunia. Biar itu karunia mereka. Whatever karunia yang kita diberi oleh Tuhan, pakai itu the maximum. Kita bilang, Tuhan saya suruh apa dengan karunia saya? Saya bisa jahit Tuhan, saya bisa masak Tuhan, saya mau apa Tuhan? Dan saudara pakai itu. Dan saya percaya Tuhan akan mempergunakan semuanya. Dan hasil tidak bisa dilihat dari perorangan. Tetapi kita akan melihat secara satu kingdom. Kita ini adalah tubuh Kristus. Masing-masing ada tempatnya. Dan kalau kita semua bagian tubuh ini melakukan bagian kita, maka tubuh ini akan berfungsi dengan hebat sekali. Akan menolong banyak orang. Nah, saudara, ada satu dongeng. Ini dongeng. Saya baca di satu buku, dongeng. Nah, di dalam dongeng itu katakan ada seorang raja. Raja ini satu hari pergi ke kebun, ke garden. Saudara tahu raja punya istana, punya garden. Pada waktu dia sampai ke garden itu biasanya saudara tahu gardennya istana pasti kan hebat, bagus sekali. Tapi hari itu pada waktu dia datang dia ngeliat kok semua tanaman kok rasanya lemas. Tanamannya lemas. Maka dia datang ke satu tanaman pohon ara misalnya. Dia berkata, kok kenapa kamu lemas? Nah ini dongeng kan jadi pohonnya bisa ngomong. Kenapa kamu lemas? Kata pohon ara, ya karena kalau saya ngelihat itu pohon pine itu. Dia naik tinggi, Colorado Spring itu. Menjulang tinggi sampai begitu hebatnya, bagusnya. Saya ini gak bisa tinggi, saya ini begini-begini aja. Jadi dia bilang, saya sedih, saya gak bisa seperti dia. Sudah tahu kan cerita ginian. Kemudian raja ini datang ke pohon anggur. Pohon anggur, kau kenapa kamu lemas? Sebab saya ini enggak seperti pohon mawar bisa memberikan bunga yang berwarna-warna. Saya kok hijau semua. Dari daunnya hijau, buahnya hijau, semuanya hijau. Dia bilang, saya enggak bisa memberikan. Dia datang ke pohon mawar. Mawar, kenapa kamu sedih? Karena saya enggak bisa menghasilkan buah seperti anggur itu. Orang-orang datang ke pohon anggur, ambil buahnya, mereka senang bisa makan. Saya enggak bisa keluar buah, kata si mawarnya. Kemudian raja ini pergi ke pohon pine. Pine itu menjulang tinggi, dia bilang, pohon pine, how about you? Kata pohon ini, ya waktu saya ditanam di sini, saya bilang I take it for granted. Bahwa saya ini ditanam untuk just tumbuh. Dan dia bilang, jadi saya tumbuh setumbuh-tumbuhnya. Dan dia menjadi satu tanaman yang tumbuh tinggi, bagus, beautiful, menjulang sampai ke langit. Nah, saudara, ini kita tahu ilustrasi ini maksudnya apa. Kalau kita selalu melihat karunia orang lain, kita melihat kehebatan orang lain, seakan-akan kita ini enggak ada artinya. Tetapi saudara, kalau kita melihat Tuhan memberikan kepada setiap kita modal. Dan modal apapun juga saya akan pakai Tuhan to the maximum. I take it for granted bahwa Tuhan menciptakan saya untuk masak. Saudara tahu, saya di sana di Michigan sekarang dari orang gak bisa masak, saudara. Sekarang karena fellowship di rumah saya terus, saya bilang, aduh saya mesti create ya. Masakan yang murah meriah, yang gampang masaknya dan macam-macam. Kalau mahal meriah sih gak heran kan saudara-saudara. Tapi kalau murah meriah itu, wah. Dan saya ini sering kali call, Sian. Saya call ke Toronto, Sian bikin ini bagaimana Sian? Sian bilang gini. Oke, saya coba. Apalagi saya tanya, si ini bagaimana masaknya? Sekarang saya lebih bagus lah saudara. Dan you know what, just masak satu panci gede gitu. Orang senang datang. Saya tahu mereka bukan datang buat makan, tetapi ada makanan itu juga menggirangkan, lebih excited untuk datang saudara. Anak-anak muda datang lagi itu ada Levina ada di sini nggak lagi datang ke rumah saya sampai bingung. Levina, Wiwi sama mamanya Levina sama ini sama David datang ke rumah saya bingung. Mereka datang banyak orang sampai makan di mana? Mereka ambil makanan pergi ke living room, makan di living room. Besok paginya mereka jalan-jalan, datang lagi bingung. Rumah saya penuh dari atas sampai bawah sampai semua di loft, di bawah, di basement, di mana-mana penuh. Sampai mereka bilang, waduh mereka mau makan di mana? Mereka ambil makanan masuk ke dalam kamar, kamar tidur mereka makan. Tapi orang datang banyak berkumpul di situ. You know, saya senang karena apa?
whatever karunia yang Tuhan berikan pada saya, masak saya pakai to the maximum. Masaklah yang seenak-enaknya, sebagus-bagusnya, sebisa-bisanya. Dan orang senang datang. Dan itu segala karunia yang Tuhan berikan pada kita, kalau kita pakai to the maximum, jangan lihat kebisaan orang lain. Because saya adalah saya. Saya hanya berlomba dengan diri saya sendiri. Bukan berlomba dengan orang lain. Saya berlomba dengan diri saya sendiri. Saya mengalahkan kemalasan saya. Saya mengalahkan kewegahan saya. Saya mau jalan, saya mau jalan mengalahkan semuanya. Saya mau berlomba dengan diri saya sendiri untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan kemudian dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata bahwa kita ini teman sekerja Allah. Teman sekerja Allah, saudara. Sebab itu jangan kita melihat pelayanan ini sebagai suatu burden. Jangan kita bilang, oh saya lakukan ini, saya coba sih, saya aktif di sini, saya aktif di situ. Tapi, sudah percuma lah, nggak ada yang menghargai. Saudara, pelayanan ini is a privilege. Kita diangkat menjadi teman sekerja Allah, raja di atas segala raja. Bukan hanya sekedar lurah atau bukan sekedar bupati, bukan hanya sekedar mayor. Kita dipanggil oleh raja di atas segala raja untuk menjadi teman sekerjanya. Sini, katakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah saudara, mari kita lihat di sini. Selanjutnya Rasul Paulus berkata, mulai ayat yang 10. Dia bilang, dia sendiri sebagai ahli bangunan, dia lay the foundation. Foundationnya sendiri adalah the finished work of Jesus. That is the foundation. Saya sudah berikan pada waktu Bible study yang lalu. The foundation adalah the finished work of Jesus. Karena Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Maka dia mengambil kembali otoriti dari tangan iblis diberikan kepada kita. Sehingga kehidupan kita sekarang seperti kehidupan Adam dan Hawa pada waktu baru diciptakan oleh Tuhan di dunia ini. Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan sudah memberikan suatu permulaan baru di dalam hidup kita. The foundation adalah the finished work of Jesus. Dan sekarang kita semua sebagai orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang sedang membangun bangunan, saudara. Baik saudara sadari atau tidak, saudara sedang membangun bangunan. Bangunan model apa, saudara? Saudara sedang membangun bangunan. Nah, saudara, ini yang Rasul Paulus katakan. Kita sedang membangun bangunan. Ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi saudara, kita sekarang sedang membangun. Nah, di dalam membangun ini, Rasul Paulus beritahukan, yang penting adalah material apa yang kita pakai. Material apa yang kita pakai. Jadi di sini ada 6 macam material, emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering dan jerami. Ada 6 macam material. Dan dari 6 macam material ini secara garis besarnya kita bisa bagi dalam 2 bagian. Emas, perak, batu permata adalah material yang nanti kalau dilewatkan ke api akan tetap sama. Tetapi kayu, rumput kering dan jerami adalah kalau dilewatkan ke api akan terbakar, habis. Menjadi abu. Nah, saudara, apapun yang saudara sedang lakukan sekarang, saudara sedang membangun. Saudara sedang membangun. Saudara, yang pertanyaannya, kalau saya mau membangun dengan emas, perak, dan batu permata, bagaimana sih caranya? Bagaimana sih caranya? Membangun dengan emas, perak, dan batu permata adalah kalau kita membangun dengan kasih, nomor 1. Kedua, dengan ketaatan. Ketiga, dengan kesetiaan. Keempat, dengan ketekunan. Kasih adalah yang pertama. Karena God is love. Kasih, Tuhan itu adalah kasih. Itu penting sekali. Karena di dalam 1 Korintus pasal 13, saya nggak ada ayatnya di sini, saudara tahu semua. Apapun yang kita kerjakan, kita bisa memberikan seluruh harta kita. Kita bahkan bisa mengorbankan tubuh kita untuk dibakar, kata Tuhan, tanpa kasih. Nol. Tanpa kasih tidak bernilai apa-apa di mata Tuhan. Tidak ada nilainya, tidak ada signifikannya sama sekali. Sebab itu kasih itu yang pertama.
Bagaimana kita bisa melayani dengan kasih, saudara? Kalau kita mengizinkan the Spirit of God yang ada di dalam diri kita untuk mulai bekerja melalui kita. Menggunakan tangan kita, menggunakan mulut kita, menggunakan pikiran kita, Roh Kudus yang di dalam kita. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan kasih, Tuhan di dalamnya. Tuhan ada di dalamnya, ikut campur tangan Tuhan ada di dalamnya. Itulah kasih nomor 1. Kedua, ketaatan. Saudara, ketaatan itu. Apa yang kita mau kerjakan, saudara? Biarlah kita datang kepada Tuhan. Kalau saudara melihat visi gereja ini, yang pertama adalah the Lordship of Jesus Christ. The Lordship of Jesus Christ itu nomor 1. Kita mau menempatkan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Master, sebagai Raja. Bukan hanya sebagai penebus. Yes, dia adalah penebus. Yes, dia adalah penebus kita. Tetapi banyak orang hanya datang menjadi orang Kristen untuk ditebus supaya dia masuk surga. Tetapi yang kita mau adalah bukan hanya menebus kita. Kita semua sudah ditebus, kita semua akan masuk surga. Tetapi sebagai Lord, yang berarti bahwa kita sekarang datang, Tuhan ingin saya apa? Saya disuruh apa, Tuhan? Apapun yang kita tahu Tuhan suruh kita lakukan, kita akan taati. Taati. That is the Lordship of Jesus Christ. Dia adalah sumber, dia adalah yang memberikan kepada kita direction, order, apa yang harus kita lakukan dan kita lakukan di dalamnya. That is obedient. Sebab ada di dalam firman Tuhan sendiri berkata bahwa pada hari terakhir akan ada orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, aku melakukan ini demi namamu, aku melakukan ini, aku menyembuhkan, aku ini. Tuhan bilang, I don't know you. Aku tidak tahu engkau. Why? Because mereka mengerjakan karepnya sendiri, saudara. Maunya sendiri. Dia tidak tahu Tuhan maunya apa untuk hidup dia. Dia cuma mau melakukan ini maunya sendiri. Saudara, Tuhan, I don't know you. Saudara, perhatikan di dalam firman Tuhan. Kalau dikatakan di dalam Yohanes 3:16, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percayakan dia tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Orang banyak emphasize di dalam tidak binasa. Oh, saya enggak binasa, saya enggak masuk neraka, enggak binasa. Tapi saudara, supaya barang siapa yang terima Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. What is hidup yang kekal? Kalau kita sudah tahu kita tidak binasa, what is hidup yang kekal? Ada di dalam Tuhan katakan, hidup yang kekal adalah mengenal Dia. Hidup yang kekal adalah mengenal Tuhan. Tuhan Yesus berkata, inilah hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 17, inilah hidup yang kekal adalah engkau mengenal aku, saudara. Jadi, kalau kita mau menjadi anak Tuhan, kenali Tuhan. Tuhan maunya apa? Apa yang Tuhan mau itu yang akan saya lakukan, obedient. Nomor 2. Yang ketiga adalah kesetiaan. Kesetiaan. Kalau kita mau membangun dari emas, perak, dan batu permata, setia, saudara. Setia. Jangan kita berhenti di tengah jalan, kita bilang, that's it, saya gak mau lagi, give up. Saudara, kesetiaan kita. Kesetiaan untuk kita. Kalau kita sudah melakukan dengan kasih, kita tahu apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Setia, saudara, setia. Kalau saudara perhatikan, di dalam Matius itu adalah perumpamaan yang kerajaan surga. Tuhan berkata, diperumpamakan sebagai seorang tuan yang akan pergi. Dia memberikan modal kepada 3 hambanya. 1 diberi 5, 1 diberi 2, 1 diberi 1. Saudara perhatikan, yang diberi 5 dan yang diberi 2, dikatakan, saudara perhatikan, ada satu kata yang mungkin saudara yang overlook. Mereka segera, that's kairos, timingnya. Mereka enggak santai-santai, segera mereka memakai uang ini, dipakai. Dan yang 5 dapat 5, yang 2 dapat 2 lagi. Pada waktu itu, pada waktu tuannya datang, apa kata tuannya? Engkau adalah hamba yang baik dan setia. Quality kesetiaan itu benar-benar dipegang oleh Tuhan. Setia, kamu adalah hamba yang baik dan setia. Kata Tuhan, engkau setia dengan hal yang kecil. Mari masuk kepada kesukaan Tuhanmu. Karena aku akan memberikan kepadamu tugas yang lebih besar. Saudara, tahukah kita apa yang kita sekarang lakukan di sini akan dinilai oleh Tuhan. Karena satu kali nanti kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam pemerintahan itulah
kita akan masuk ke dalam pemerintahan Tuhan, kita akan bekerja sama di dalam pemerintahan Tuhan atau tidak, tergantung daripada kesetiaan kita sekarang. Pada saat kita ada di sini, apakah kita setia? Kalau kita setia dengan apa yang Tuhan tugaskan kepada kita sekarang ini, saudara, maka Tuhan bilang, mari aku akan berikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar, memerintah bersama-sama dengan Tuhan nanti. Saudara, itu penting sekali. Jangan give up, walaupun saudara disakiti, walaupun saudara dicela, walaupun saudara dikritik, walaupun saudara merasa, apa gunanya? Don't give up, setia saudara, setia di dalam panggilan yang Tuhan suruh. Di satu tempat di Amerika, ada seorang hamba Tuhan. Saya lupa namanya, saya cari lagi di bukunya gak ketemu-temu, saya kasih nama Martin aja, ini hamba Tuhan. Dia adalah seorang yang punya hati untuk orang-orang homeless. Dia merasa kasihan sekali orang-orang homeless, maka dia buka gerejanya. Dia buka gerejanya setiap hari Sabtu untuk memberi makanan kepada orang-orang homeless. Orang-orang banyak yang berdatangan, makan, dikasih sup, dikasih roti, dikasih macam-macam di situ. Dan dia saudara sebagai pendeta enggak cuma, oke, bagian homeless, bagian dapur kerjain. No, dia datang selalu. Dia datang, dia duduk dengan orang-orang homeless itu. Dia berbicara dengan mereka. Setelah itu dia naik ke panggung, dia khotbah. Dia khotbah kepada mereka semua. Terus dia lakukan ini. Setelah selesai itu dia pulang. Nah saudara, terus dikerjakan. Dari minggu menjadi Sabtu ke Sabtu ke Sabtu, udah lama dia lakukan. Satu hari. Dia datang lagi pada waktu orang-orang makan di situ, dia datang, dia duduk dengan mereka, bicara dengan orang homeless itu, kemudian dia naik, kemudian dia khotbah kepada mereka. Setelah selesai, hatinya senang, dia selesai, setelah dia mau keluar, mau pulang ceritanya. Waktu mau jalan pulang, dia ambil topinya, dia pakai topi kan, pada waktu dia mau khotbah topinya dilepas, dia ambil topi, pada waktu dia nggak lihat topinya diambil, taruh, kaget. Ternyata ada orang jahil, naruh makanan, topi itu gitu dikasih makanan dalamnya, dikasih bacon, dikasih salad, dikasih itu semua dressingnya dimasukkan ke situ. Orang yang jahil. Jadi dia nggak lihat, dia ambil topi itu, pluk, belaratan semua. Ya sticky, ya ini. Saudara, mungkin dia seorang yang sangat bersihan, diceplok seperti itu. Marah sekali. Dia marah sekali. Benar-benar marah dan dia bilang ini orang memang orang yang gak bisa berterima kasih. Ini orang memang orang yang kurang ajar, gak ada gunanya rasanya ditolongnya. Dia naik ke atas dengan muka yang belepotan, dia naik ke atas. Dia bilang lihat apa yang kamu berikan kepada saya. Apa yang sudah saya lakukan selama ini. Kok dia marah, benar-benar marah. Dia sudah pikir give up, sudah forget it, dari mulai sekarang gak ada lagi makanan. Dia mau ngomong gitu. Pada waktu dia ngomong gitu, ting, Tuhan bicara dalam hati dia. Tuhan bicara, tak. Dia sensitif, dia dengar. Dia nyesel sekali apa yang dia sudah lakukan. Kemudian dia berkata, saya mau apologize akan apa yang saya sudah katakan. Tuhan tetap mengasihi kamu. Dan dia dia bilang, doesn't matter apa yang kamu lakukan. Saya akan tetap buka ini. Setiap satu dan dia katakan kasih Tuhan kepada mereka. Dia hapus kembali kata-kata dia tadi, kemarahan dia. Dia bilang saya minta ampun, saya minta maaf, saya sudah marah sama kamu. Dan dia katakan itu sampai saudara, pada saat itu juga semua orang yang mungkin yang jahil yang sudah melakukan itu, mungkin beberapa orang melihat dia saudara. Mereka maju ke depan. Minta ampun dan terima Tuhan karena kebaikan dia. Nah, saudara, kalau kita melihat ini, kalau tadi saudara, dia marah sampai saat itu, marah, that's it. Dia tidak akan melihat hasil. Dia bisa makiin mereka dan dia bisa that's it. Oke, tidak akan ada lagi sup, tidak akan ada lagi bread buat kamu. Next Saturday, saya tutup ini gak ada gunanya. Saudara, dia tidak akan melihat hasil. Tetapi karena kesetiaannya, karena ketaatannya dia kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan saya minta ampun. Dan dia balik semuanya itu, dia katakan saya minta ampun kepada kamu semua. Saya sudah melakukan yang salah. Dan dia masih mau mencurahkan kasih Tuhan kepada mereka. Dia ampuni semua orang dan dia katakan tetap, I will open the door. Kamu akan tetap masuk ke sini. Saya akan tetap melayani kamu di sini. That is yang menjamah orang-orang itu dan sampai mereka bertobat dan terima Tuhan. Mungkin sebelumnya mereka hanya datang take advantage. Makan, dapat makanan, dapat minuman.
Tetapi saudara, kasih Tuhan, tidak ada yang lebih kuat daripada kasih Tuhan. Tidak ada kejahatan apapun, kejailan apapun juga yang lebih kuat daripada kasih Tuhan. Sebab itu pada waktu itu orang-orang itu bertobat. Saudara, kita semua Tuhan suruh untuk melayani dengan kasih, dengan kesetiaan, dengan ketaatan. Bagaimana dengan mereka yang Tuhan katakan membangun dengan kayu, rumput kering dan jerami? Saudara hanya bisa menilai saudara sendiri. Saudara. Saya percaya saudara melayani. Saya percaya semua orang yang ada di dalam ruangan ini melayani. Saudara. Tetapi pelayanan saudara, hanya saudara yang bisa tes. Pelayanan saudara itu bagaimana? Apakah saudara melayani hanya kalau disuruh? Apakah saudara melayani karena ikut-ikutan teman? Apakah saudara melayani tanpa memikirkan ini pekerjaan Tuhan itu? Ya udahlah, karena ya saya habis kalau nggak mau saya dikiranya jahat. Habis gini, saudara, kalau kita melayani hanya kalau convenient buat kita. Kalau kita melayani hanya kalau disuruh orang. Kita melayani karena terpaksa. Kita melayani karena ya nggak ada pengangguran, nggak ada kerjaan lain. Saudara, that kind of motivation di dalam pelayanan itu sama seperti pelayanan yang Tuhan katakan. Dari kayu, rumput kering dan jerami. Kita semua akan menghadapi the judgment seat of Christ yang saya bawakan minggu yang lalu di dalam Bible study. The judgment seat of Christ. Dan pada saat itu yang akan Tuhan evaluate. Itu bukannya perkara kita masuk surga atau masuk neraka. No, kita semua masuk surga, saudara. Yang akan Tuhan evaluate adalah bagaimana kita menggunakan talenta yang Tuhan berikan pada kita. Bagaimana kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Bagaimana kita dengan hati yang seperti apa kita melayani Tuhan. Apakah kita melayani Tuhan dengan terpaksa? Apakah kita melayani Tuhan dengan ngomel? Apakah kita melayani Tuhan dengan menggerutu? Apakah kita melayani Tuhan hanya sekedarnya? Ataukah kita melayani Tuhan dengan segenap hati? Dengan segenap hati. Karena this is a privilege. Dikatakan kalau saudara melihat di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama. Dikatakan ayat pertama, yang ayat yang kedua dikatakan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami. Sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kita ini adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Di dalam bahasa Inggrisnya, moreover it is required in steward that one be found faithful. Kita adalah the stewards of God. Dipercayakan harta, dipercayakan sesuatu Injil yang luar biasa yang orang di luar sana nggak ngerti, saudara. Kita dipercayakan dan Tuhan ingin pakai itu semua dengan sampai kita mengerti apa yang kita lakukan. Jangan hanya sekedar ya udah karena disuruh gereja, disuruh pastor. No, kita harus mengerti mengapa Tuhan suruh kita begitu. Kita harus mengerti why Lord. Sampai kalau kita mengerti, kita punya foundation yang kuat, kita akan bisa melakukannya dengan segenap hati kita, dengan ketaatan kita, dengan kasih yang dari Tuhan. Sebab itu saudara, Tuhan katakan bahwa satu kali hasil pekerjaan kita akan dilewatkan di api. Yang dari rumput kering, kayu dan jerami akan terbakar. Dia bilang orang itu sendiri akan selamat, tetapi seperti di snatch dari api. Sebab itu saudara-saudara, yang hari ini saya ingin encourage bagi saudara-saudara yang sudah melayani Tuhan. Dengan segenap hati, saya ingin encourage saudara semua. Jangan give up. Jangan coba melihat hasil melalui kita secara individu melakukan sesuatu. No, we work together as the kingdom. Semua saling melengkapi. Whatever bagian kita, lakukan yang terbaik. Saya sudah kehabisan waktu. Saya cuma mau membawa saudara, mari kita bangkit berdiri. Yang kita mau lihat di sini, pertama saudara, kalau kita menutup mata kita adalah supaya kita bisa fokus. Bukan suatu tradisi atau supaya kita bisa fokus. Coba kita pejam mata kita. Tanpa memperhatikan kanan kiri dan kita lihat diri kita masing-masing. Nomor 1. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 4 tadi dikatakan. Apakah kita masih bayi, baby, atau anak-anak yang suka ngambek, atau baby yang hanya ingin di feed me. Yang tanggung jawab kita diserahkan semua kepada pastor,
kepada mereka yang dibayar, mendapat bayaran, gajian. Saudara, saya percaya pastor bukan hanya satu, bukan hanya dua. Kita semua ada banyak pastor-pastor di sini, saudara, yang mempunyai hati penggembalaan. Sebab itu kita jangan menuntut hanya kepada pastor satu yang di depan atau pastor satu yang mendapat gajian. Tetapi kita gunakan karunia yang dari Tuhan to pastor, untuk shepherding mereka-mereka yang membutuhkan. Mari kita lihat diri kita jujur di hadapan Tuhan, apakah kita ini baby? Apakah kita ini anak-anak? Apakah kita ini sudah menanjak menjadi dewasa? Teenager? Punya tanggung jawab. Yang kedua, saudara-saudara, saya mau berbicara kepada saudara-saudara di sini yang mungkin merasa give up melayani. Saudara kecewa, saya sudah mau lakukan ini, sudah mau lakukan itu. Saya sudah kerja keras, tetapi kok akhirnya begini. Saya kecewa. Saudara, pada hari ini Tuhan berkata kepada kita semua, kalau Tuhan Yesus sendiri mau kecewa, saudara, Dia memberikan segala-galanya turun ke dalam dunia ini, saudara. Dia ditolak, dia mau dirajam batu, dia tidak dimengerti. Saudara, lihat, dia bisa kecewa, dia bisa give up, tetapi dia setia sampai mati dan sampai dibangkitkan. Tuhan mau challenge kita semua, bagi saudara-saudara yang merasa sudah patah semangat, saudara yang merasa bahwa that's it, saya nggak mau rajin-rajin lagi, toh percuma anyway. Saudara, bangkit, saudara, bangkit. Tuhan sudah pilih saudara. Tuhan sudah pilih saudara. Selesaikan perjalanan ini. Seperti Rasul Paulus, aku berlari-lari menuju kepada garis akhir. Sehingga dia sampai bisa menulis di dalam 2 Korintus pasal 4. Saya sampai kepada garis akhir. Saya selesaikan pertandingan ini. Saya selesaikan semuanya. Saya keep my faith sampai the end. That is Rasul Paulus. Biarlah kita juga mengikuti jejaknya. Bagi saudara yang sekarang merasa bahwa saya siapa sih? Saya mungkin cuma pohon anggur yang gak bisa berkembang. Saya mungkin cuma pohon mawar yang gak bisa berbuah. Saya cuma seperti ini, seperti itu. Saudara-saudara, pada hari ini biar Tuhan meneguhkan. Tuhan sudah memberikan kepada saudara satu karunia yang signifikan untuk kerajaan Allah menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Kalau saudara menggunakan semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itu marilah saudara-saudara kita datang ke hadapan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami mau declare Tuhan, ucapan terima kasih kami kepadamu karena kami tahu dan sadar bahwa Engkau angkat kami menjadi kawan-kawan sekerjamu. Kami bekerja sama dengan Raja di atas segala raja. This is a privilege, Lord. Kami mau terima Tuhan, kami mau terima tanggung jawab ini. Dan kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Sebab itu Bapak, kalau Engkau melihat ada hati-hati yang patah pada saat ini, ada hati-hati yang discourage, ada orang-orang yang membandingkan satu dengan yang lain dan merasa bahwa kami tidak bisa apa-apa. Saudara, pada saat ini Bapak, Lord please rise us up, Lord. Biar kami semua satu persatu mengerti apa maksud panggilan-Mu di dalam hidup kami satu persatu. Dan kami mau setia di dalam panggilan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami tahu dan tahu bahwa kami signifikan di mata-Mu. Dan kami akan melakukan, kami akan membangun pelayanan kami dengan emas, dengan perak, dengan batu permata. Kami akan setia kepadamu Tuhan. Kami akan mengasihi Engkau, kami akan taat kepadamu. Kami akan tekun di dalam pelayanan kami. Sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Dan kami Tuhan rindu untuk mendengar perkataan-Mu, Raja di atas segala raja, berkata kepada kami bahwa kami adalah hamba-Mu yang baik dan setia. Dan Engkau welcome kami ke dalam tempat yang luar biasa, di dalam melakukan pekerjaan yang luar biasa. Bapak, biarlah tidak ada satu orang pun yang sekarang ini ada di dalam ruangan ini yang berkata di hadapan-Mu bahwa kami tidak tahu itu semua. Karena hari ini sudah diberitahukan bahwa kami dipanggil oleh-Mu untuk membangun suatu bangunan dari emas, perak, dan batu permata. Biar kami melakukannya dengan segenap hati. Kami percaya Tuhan, hasilnya semua
ada di tangan-Mu. Engkau yang menumbuhkan, Engkau yang menghasilkan. Semua tanaman yang kami tanam akan ditumbuhkan oleh-Mu dan buah-buah akan bermunculan. Memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami terima pelayanan ini dan kami akan maju bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Engkau yang meneguhkan kami, bahkan Engkau yang menolong kami. Kami percaya Engkau yang memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang penuh dengan favor. Engkau yang akan memberikan kepada kami, berjalan dengan kami untuk membawa kami kepada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima itu. Amin. Silakan duduk saudara.